orang Minang tuh karakternya tuh bansai nggak bisa diukue kayonya tuh nggak tabilang lah. Dalam tanda kutip, sebelum Triswaka viral, itu ide itu dari gagas oleh kita. Ya. Betul kan? Sekarang kan ada perang Rusia. Oke. Ukraina. Iya. Iya. Ukraina. Bagaimana tanggapan Bapak selaku wali sekucur melihat parang keciukan? Kalau hanya untuk diri awak saja awak memberi manfaatnya, rubah awak jadi binatang. Ya kan? Dan yang terpenting mana? Kalian adalah orang-orang lapar yang harus Bang rindukan. Itu setuju nih, pertanyaannya luar logika gitu. Udah berapa mantan yang pernah abang sakiti gitu? Pertanyaannya bebas Bang. Harus dijawab gitu kan. Kopi Literasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kopi Literasi bersama Bang Edo, juga Dayat, Bang Puy, Yonggalon, Bang Pek sendiri, Raffi Riga Maulana, dan Bang Azmi Nicholas dan Randi Buring. Nah, pertanyaan yang pertama diserahkan untuk Yonggalon. Pertanyaan bebas untuk Bang Asrul kayak di sendiri. Oke, silakan Bang Yonggalon. Pertanyaan saya adalah, Abang sebagai founder gerakan pemuda sekecamatan Bakauheni di masanya, ide awalnya dari mana Abang dapat bisa mengumpulkan pemuda-pemudi umumnya di Kecamatan Lintang? Monggo. Jelaskan. Sebenarnya ide tentang ide berkelompok ya. Iya. Kok harus Bisa muncul terpikirkan. gerakan-gerakan yang berkelompok, gitu kan? Artinya memang pada dasarnya kita tidak bisa hidup seorang dah. Pada dasarnya tidak bisa orang hidup seorang dah, bertumbuh seorang, gadang seorang. Tuh pada sejarah-sejarahnya lah mencarian kawat, setiap orang-orang gadang itu lahirnya tuh dari banyak orang tuh kan. Contoh sederhananya adanya pemilihan legislatif, pileg, pilkada, pilpres, lahirnya bupati itu dari banyak orang. Ya kan, banyak orang memilih ada bupati. Iya, benar. Banyak orang memilih ada gubernur. Banyak orang memilih ada presiden. Artinya konsep itu nyata kan. Setiap manusia itu tidak bisa hidup seorang-seorang dong. Setiap manusia itu harus hidupnya itu berkelompok, lebih dari seorang orang, lebih dari dua orang, lebih dari tiga orang, bahkan bisa lebih dari ratusan orang. Sehingga tujuan itu bisa tercapai. Nah, selama kok aja lihat di sampai kok tuh melintang, bahkan mungkin sama sih persoalannya dengan masyarakat di kecamatan yang lain, di wilayah yang lain. Iya. Kenapa banyak terjadi proses stagnan kok di kampung halaman seorang kan? Karena selama kok ndak ada yang berkelompok. Kalaupun ada berkelompok, itu hanya duduk di kadai berkelompok sambil main koa, cari turnya tuh alurnya tuh liar, ndak ada outputnya doh. Nah, hari ini kita berkumpul berkelompok dalam gerakan amal beramal, fokus sebenarnya sampel kemanusiaan itu hanya sampel untuk kita berkelompok itu lah. Iya. Sehingga dengan berkelompok itu tadi lah kita bisa melirik untuk menjadi gadang, untuk gadang menggadangan. Sebenarnya konsepnya benar itu Bang Jo, untuk maja ayo loh berkelompok, sehingga tujuan akhirnya itu adalah ada enam gadang, bisa lo menjadi enam gadang dan bisa lo taruh gadang sampai katanya gitu. Intinya kita nggak bisa hidup seorang lah, kita harus berkelompok untuk mencapai tujuan awal. Itu pada dasar. Oke. Itu pertanyaan dari Yonggalong dijawab oleh Bang Asrul secara detail ya. Sekarang pertanyaan Bang Pek sendiri nih. Ini pertanyaannya luar logika gitu. Udah berapa mantan yang pernah abang sakiti gitu? Pertanyaannya bebas Bang. Harus dijawab gitu kan. Namanya ya, banyak membaca karya-karya Soekarno. Banyak membaca histori bagaimana Soekarno dan Hatta di dalam menjalani hidup dan negara. Jadi dari dalam kisah Soekarno itu mereka mau urus negara, mereka mau urus organisasi, mereka mau urus kelompok, tapi wanita tetap menjadi bagian penting dari setiap aktivitasnya. Ya kan? Ketika nyos pai ke Bengkulu, wasabok semua Fatmawati, nyampe ke daerah lain, sama duta yang dari luar negeri kan, Amerika, sama ratu yang di Amerika ya, ratu di Amerika. Artinya tuh kalau dihitung bara banyak,
wanita yang terpatahkan hatinya atau wanita yang dicintai dan mencintai, mungkin jumlahnya banyak sampai karena banyak itu di setiap kelompok gitu loh kan. Itu pada dasarnya. Nah tadi itu udah sampai ya takut loh kalau dihitung jadi WhatsApp dulu hanya balabiah kan. Oke, selanjutnya pertanyaan langsung dari Udapuy. Oke, silakan bebas pertanyaannya untuk Bang Asrul Ken. Ya, langsung capek-capek lah. Oke, lanjut. Alhamdulillah dulunya Bang Asrul sebagai sekna di Nagari Batu Basa. Nah, ini alhamdulillah Bang Asrul sebagai wali nagari di Sukucu enak. Bang Asrul kok termasuk salah satu patokan dewa sadonya nak. Ya, sebutlah kita jadi patokan dewa. Alhamdulillah mungkin kami punya harapan besar sama Bang. Dek karena kini kok jarak Allah memisahkan awak, mungkin bisa dikecian awak jarak masuk seperti biasanya gitu kan. Tentu harapan kami ke Abang masih banyak. Dan apa pula keinginan Abang untuk kami kok? Kami yang melarang. Ya kami yang melarang. Biar ke situ. Ya. Apa pula keinginan Abang untuk kami kok? Abang menyangkut tadi itu bukan pertanyaan, itu semacam nasihat yang kadang yang gampang. Ternyata akhirnya di ujungnya jadi pertanyaan. Yang Bang balian ke kami. Kan? Bang Puy, Abang dari dulu membantah konsep sosial konvensional. Sosial konvensional maksudnya kita baku kumpul mabian hari, tapi kita nak menabi apapun. Betul. Makanya Bang merubah pola kita baku kumpul itu ada sisi produktif. Kalau Abang menyebut itu sosial produktif namanya. Kita baku kumpul, tapi kita menciptakan produk. Produknya apa banyak macam-macam, maksudnya produknya nak gali aja dong. Misalkan dengan baku kumpul itu Bang bisa jadi wali nagari. Betul. Iya kan? Ya. Toh dengan baku kumpul harapan Bang tuh besok Bang Pai bisa lo jadi wali nagari. Amin. Iya kan? Toh kita baku kumpul besok harapan awak Raffi bisa jadi sesuatu gitu loh kan di bidang itu. Artinya konsep yang kita bangun hari ini Bang Puy, kita baku kumpul dalam konteks kalau ibarat istilahnya Bang menyebut dalam ambuang-ambuangan kan. Ketika yang lain itulah diambuang gitu kan jadi tujuannya, yang lain kalau mambuang. Nah hal itulah kita praktekkan dalam amal beramal. Makanya mungkin netizen pun bingung gini menjeliak kan. Sia sih gitu amal beramal tuh. Kadang-kadang muncul sisi Bang Pai. Setelah itu muncul sisi Raffi. Setelah itu muncul sisi-sisi yang lain kan, ada Asrul Khairi, ada nama-nama yang lain muncul di setiap gerakan berbeda-beda akhirnya muncul. Itu pada dasarnya gitu kan. Artinya setiap kita berkumpul itu tuh kita memiliki derajat yang sama untuk melakukan proses pembrandingan untuk pribadi awak lah. Nah setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa menjadi gadang dan bisa lo digadangan ketika nyala gadang lah bisa lo saling elo-meloan. Nah ketika ditanya apa sih feedbacknya ke kami, ketika apa sih feedbacknya ke kami, ketika amal beramal dan gerakan-gerakan yang lainnya sukses membuang Abang sampai ke proses tahap ini, ayolah kita giliran lagi untuk membuang yang lain itu menjadi produk jadi. Intinya itu konteks sosial produktif harus kita mulai dari sekarang. Oke, selanjutnya pertanyaannya langsung ke Raffi Dirga Project. Silakan Raffi, pertanyaan yang keren lah dari Kal lagi. Dilarang asusila ya. Oke. Awak mungkin dia disuruh lo bertanya mungkin seketik banyak lo, bukan seketik Bang ya, lebih banyak lo kenal tentang Abang ya. Tapi mungkin kok mewakili dari kawan-kawan yang lain ya Bang, kawan-kawan yang salam moko istilahnya bersigaing lah dengan Abang gitu. Artinya acap beraktivitas dengan Abang. Cuman yang pengen kami tanya tuh Kiko Bang, apa sih yang membuat Bang kuat melangkah menjadi wali nagari, sedangkan kalau awak di posisi Abang sendiri rasanya pasti tidak rela gitu meninggalkan mohon maaf nagari Batu Basa yang sedang hype-nya, apalagi salah satu yang Bang sampaikan tadi, amal beramal tadi. Abang, kini kami itu merasa itu Bang, awak mewakilkan perasaan kawan-kawan kok. Kami merasa Bang tinggalan gitu merasa Bang Biko Bang jadi anak tiri gitu Kami akui kok untuk netizen di Sikucu kok kami masih barek malapean Bang Asrul kok sebagai wali nagari loh gitu. Tapi yo dasarnya yo kesimpulannya jangan siu-siuan lah Bang Asrul kok gitu. Sebenarnya itulah pertanyaan lo, apa yang membuat Bang sanggup tuh? Abang merasa kok pertanyaan sementara seperti ada penjilatan.
Iya. Aku nggak marah. Awal nih, Kita tuh urusan lagi gitu. Baca sih 52 gitu. Kita kesankan di dalam dompet Bang Asrul itu ada berlipat-lipat, jadi itu piti merah-merah, masuk piti enggak gitu kan. Tapi nggak masalah kita. Kenapa sosok Asrul Khairi mau maju di Keluaran Sukucue dan sampai menjadi negari, sementara di Amal sedang hit-hitnya gitu. Kita nggak boleh merasa nyaman dan merasa di posisi lah aman. Setiap kita mesti harus berkembang cepat, harus berhijrah cepat. Ketika disikolah kita tanam pondasi-pondasi gerakan yang lainnya lah mulai bertumbuh, harus kita sebarluaskan. Kalau Bang menyebutnya dalam bahasanya, mana Bang ini? Dalam bahasanya Pak, proses ekspansi pemikiran. Kalau kita hanya di awal melintang, kau coba kumpul-kumpul dengan pemikiran yang seperti itu, yang lah kita jalani, bahkan amal beramal lah sampai ke jilid ke 24 gerakan. Pemikiran kau hanya hidup di sampai kau melintang. Kini bahas supaya pemikiran kau bisa hidup di kita menangkan di banyak wilayah, bahkan sampai ke Sungai Limau, lah sampai ke Batangasan, bahkan kini sampai ke Limau Ketua dalam konteks menyebarkan pemikiran-pemikiran baik kok dan bisa menjadi terapan lo di wilayah-wilayah lain. Itu dalam konteks positif kok, ya kan? Kita sedang melakukan proses ekspansi pemikiran, menelurkan kegiatan-kegiatan baik di wilayah-wilayah yang lain supaya bisa bertumbuh lagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Kan luar biasa kan Raffi amal beramal. Amal beramal itu dihidupkan oleh anak-anak muda yang dalam konteks masih meminta pitih kamaknya untuk apa keluar. Iya, yang galon mana gitu Bang. Nah, itu lah ibaratnya gitu. Keluarnya dari rumahnya untuk kumpul jo kawan-kawannya masih menampung jo kamak Sementara dengan pitih yang ditampuannya tadi, kini wak dorong lo untuk memikian misi kemanusiaan menolong orang lain. Kan aneh lah amal beramal. Ya kan? Kita kan orang-orang kaya udah. Kita pemuda-pemuda biasa yang untuk membeli rokok kita saja payah, tapi didorong dengan pemikiran untuk saling membantu yang lain gitu kan. Kan aneh lah. Dan ikut terbukti ampuh bisa kita jalanan. Yang kawan-kawan di luar lain menganggap ke misi yang pesimis, nggak mungkin lo seorang Raffi bisa lo mancayan pitih untuk membantu orang yang lain. Tuh si Raffi sendiri hidupnya susah, nggak mungkin seorang Bang Puy bisa membantu orang di Pasaman yang notabene Bang Puy itu untuk membeli rokoknya beko sorenya nggak ada. Dia butuh sumbangan lo padahal kan. Butuh sumbangan lo malah kan dia bisa lo menyumbang ke orang. Ya kan, kini kita patahkan rasa pesimisme itu. Ya kan, dengan kita kumpul orang-orang ndak bapiti tadi, pemuda-pemuda yang ndak bapiti tadi, kita kumpulnya dengan membangun narasi konsep manusia membantu manusia, kita sukses pada hari ini menjadi jembatan orang pitih, orang kayo, kita alihkan untuk nusantara kita yang ditimpa bencana. Itu kelasnya amal beramal hari ini. Kita sukses mengalihkan pitih-pitih orang kayo masuk ke rekening awak sehingga siap itu kita aliran lokal rekening ke rumah tangga yang membutuhkan. Bahkan sampai aksi ke-24 kok luar biasanya amal beramal. Abang tarasu kisah seksi amal beramal kok ketika kita memulangan waktu di bulan puasa nggak salah Afri. Iya, nak. Memulangan seseorang warga kita yang tahan di rumah sakit Asia setelah melahirkan indah ado pitih sehinggonya nak boleh DP rumah sakitnya pulang dah. Harus lunasi dulu biar rumah sakit baru bisa pulang. Kabar itu tadang ada amal beramal, kita menggalang aksi bahkan luar biasa dalam 3 hari kita mengumpulkan pitih lebih kurang hampir waktu itu 10 jutaan 10 juta. Ya, hampir 10 jutaan dan kita sukses memulangkan warga kita yang tertahan di rumah sakit tadi sampai ke rumahnya sehingga lah tiba di rumahnya pun anak yang si bayi yang tadi juga bisa lo kita tinggal untuk pembeli susunya. Itu luar biasa nak. Kita yang ndak bapiti bisa lo mulang warga awak yang ndak bapiti tak kurang di rumah sakit dah. Sukses awak menarik piti orang kayu yang ada di ranah dan di rantau masuk ke rekening awak tolongan turun sana awak. Itu luar biasa pelakuan seperti itu gitu kan. Itu yang bang sampai kesuksesan kita. Yang kita ndak bapiti yo lai bisa mendatang piti kan sana kita yang kurang pakai piang. Apalagi kalau dia diilhami Tuhan kita menjadi orang ndak bapiti gua. Banyak nusantara kita yang terbantu. Oke Bang, selanjutnya pertanyaannya, seandainya mau nanti jadi presiden, apa yang Bang lakukan di kemanusiaan ini? Itu mission impossible.
sampai jadi presiden, bahkan sampai menjadi wali negari, datang aja presiden nggak apa ya? Iya kan, dari uang recehan kan? Iya. Uang recehan si Raffi, Bang Kodo PT 50.000. Pak Ilo kacino lo. Iya. Kacino sih. Dengan PT 5, Bang bisa KPK Kampung Alam dengan banyak. Iya dia, aku ada Bang PT 50.000. Bawa aja pergi ke banyak buat Kampung Alam kan? Itu ada pertanyaan tambahan Bang, Pak Wali. Ya. Dulu Pak Wali sebagai sekretaris Wali Negari Batu Basa kan menerapkan kekinian di media sosial termasuk TikTok, IG kan, cara-cara pemanduan menulis surat satu surat lah. Apakah di sekucu yang mau tolong? Monggo. Nah itu mohon maaf dulu bang, wak tambah sedikit kan, mungkin masuk lanjut. Ada nak budaya itu bang tanamkan juga tuh budaya itu ke negara Sikucu. Awak Iya. penasaran gak? Awak alun update kan tentang Iya, Sikucu betul. itu Pak. Manajemen negari di situ yang melakukan. That's right. Itu pertanyaan paling pintar dari seluruh pertanyaan yang tadi. Yang Tapi, tadi memang terasa jelata, benar pertanyaannya. Yang terasa menjilik, benar pertanyaannya. Nah, kali itu memang menantang konsep. Gue suka pertanyaannya. Ya, digitalisasi nggak bisa kita hindari. Zaman kini seluruhnya lagi digitalisasi dan zamannya sosmed-sosmedan. Iya kan? Betul. Setiap orang hari ini kalau bakumpul tangannya terletak di HP. Betul. Ya tak? Betul benar. Iya kan? Setiap orang hari ini, setiap duduk-duduk nyom akses Android. Pemerintahan hari ini harus mencari itu menjadi peluang. Jangan sampai sosmed koko hanya dikendalikan para pengalay-alay saja. Iya, Ya kan, hanya orang-orang alay yang menggunakan sosmed itu, bahkan di Indonesia aja lebih di 60 juta penduduk awak menggunakan sosmed, hanya orang-orang alay yang banyaknya. Nah hari ini karena kita lah memakai baju pemerintahan, mestinya peluang digitalisasi koko kita angkat ke dalam pemerintahan. Gunanya apa? Ketika orang mengakses Facebook, nampak dia kegiatan pemerintahan, nampak dia acara muri KTP. Ketika nyo mengakses Instagram, nampak dia caranya membuat akta kelahiran. Betul. Kan konten-konten seperti itu yang kita hadirkan dari konsep pemerintahan. Orang kan mencari Facebook orang kan mencari Instagram tapi dengan nuansa pemerintahan tadi, acara muri KTP. Banyak loh orang Bang Job yang sampai kini orang masyarakat awam-awam yang nggak tahu caranya muri KTP dah. Betul benar. Ya kan? Iya. Banyak. Nah kini dengan zaman media sosialan yang sangat sibuk begini, kita bisa di pemerintahan, orang bisa mencari apa cara muri KTP-nya dengan melalui media sosial pemerintahan awak. Berarti menerapkan di Sekucu seperti yang di Batu Basa dulu. Iya, iya. Digitalisasi pasti akan menemukan kita bahkan ketika kita manduk sampai ke pelosok pun. Nah bisa kita hindari. Oke. 4.0. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada Randy Buring. Rabu. Oke, Basrul. Sudah siap dengan pertanyaan? Terima kasih. Jangan alay dan jangan menggila. Oke. Bang Asrul terjun ke dunia politik, terniat atau terjebak? Oke, mantap tuh. Sadis pertanyaan ini kau. Maju ke dunia politik terniat atau terjebak? Terniat. Ya. Alasannya? Alasannya, Iya. pada kenyataannya yang mengatur seluruh sisi kehidupan adalah politik. Benar. Ya, yang mengatur kehidupan kita setiap harinya adalah politik. Bahkan kita setiap harinya menjadi pelaku politik tanpa kita sadari. Ya kan? Iya. Kita menjadi pelaku politik. Jangan tabu berpolitik. Kenapa setiap gerakan-gerakan yang kita bangun kok banyak orang-orang politik hadir di situ gitu kan? Toh pada dasarnya semuanya sedang berlangsung proses politik kehidupan. Jadi apakah terjebak? Tidak terjebak, dan malah bermaksud ayo loh semua anak-anak muda masuk ke dalam proses-proses politik, baik itu proses politik praktis maupun politik-politik yang non praktisnya. Agar apa? Agar nanti generasi muda yang sebagai generasi milenial bisa meribut panggung-panggung kekuasaan yang lado. Dalam konteks apa? Percepatan pertumbuhan iko gitu loh kan. Kalau generasi muda awak tabu aja politik, toh yang menguasai politik Orang-orang bangsat. kaum ya yang dalam tanda kutip
kolonial lah gitu kan. Nah kini anak muda harus banyak masuk ke seluruh proses politik. Sehingga ketika nyolah banyak di slot-slot politik itu, nyolah menjadi pengambil kebijakan, nyolah menjadi membuat produk, nyolah membuat regulasi, nyolah membuat keputusan. Kalau nyolah membuat keputusan, tentu yang keputusan yang berpihak kepada generasi kita yang lebih relevan terhadap perubahan zaman, gitu kan? Itu intinya. Jadi bukan terjebak. Bahkan misi sesungguhnya adalah misi politik. Selanjutnya, Ini dah. pertanyaan diserahkan kepada Bang Azmi Nicholas. Bebas. Soal pelajar gua, bengkel, Pokoknya kutip dalam terkuntik dalam boleh menjilat, oke? Oke Bang Asrul. percintaan yang gagal. Semenjak Bang Asrul menjadi wali naga di Sumba kan, apa yang Bang rindukan tentang adik Abang yang ada di Amal Brahma? Rindu ya. Sebenarnya aku tak pernah rindu sama kita. Bukan. Betul lah, Bang. Lah, PD duluan. Ya, kan PD, kalian PD pengen dirindukan seorang sosok Asrul Khairi. Oh iyalah harusnya, seharusnya Bang. Apakah kalian sudah pantas untuk dirindukan? Itu pertanyaannya dulu. Pantas. Pantas. Pantas ya. Iya, pantas. Kami Tapi kita kan pantas. sama-sama Iya, berdua. pantas. FPDP. Tapi jujur, memang kalian memang pantas untuk dirindukan. Ya, itu tadi konteksnya nih. Di Awa Melintang kalah Bang menemukan roh kehidupan sesungguhnya. Di sikolah kita memulai gerakan-gerakan, aksi-aksi kemanusiaan yang melumpuhkan, menumpulkan sisi-sisi keliaran kita di usia muda. Anak-anak muda itu liar loh, ya kan? Ini mudah terjebak dengan narkoba, mudah terjebak dengan kehidupan seks bebas, mudah terjebak kepada dunia-dunia yang dalam tanda konteks tidak menguntungkan pribadinya sesungguhnya. Di Awa Melintang toko kita berkumpul bersama-sama membangun sebuah gerakan kemanusiaan, kita membangun gerakan-gerakan kreatif lainnya, sehingga sukses menumpulkan kegilaan-kegilaan liar di usia muda. Sehingga yang pada dasarnya usia muda yang banyak dihabiskan waktu di belahan muda di sana, di luar sana, dengan paidu game, narkoba, ya kan, dan dunia liar lainnya. Itu berhasil sukses mengalihkan perhatian itu untuk usia anak muda risiko bisa menggalang kegiatan sosial, aktif di kegiatan bujangga di Minang. Bang Pai fokus loh menjadi konten kreator YouTuber dengan gayanya yang khas, yang pemiskinisasiannya masih kental gitu kan. Tapi beliau mulai bertumbuh dan menumpulkan kegilaan usia mudanya tuh untuk waktu yang masih. Artinya setiap prosesnya tuh Bang Raswanas nih. Setiap ketika Abang Mancali kalian lah mulai tumpul dengan keliaran muda tadi itu, dan kalian lah banyak beraktivitas ini dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Nah, ketika Abang keluar dari itu masuk kasih kucuy, itu menjadi hal yang sangat dirindukan dari kalian. Itu nggak perlu ditepuk tangan nih kan, nggak luar biasa. Dan yang terpenting mana, kalian adalah orang-orang lapar yang harus Bang rindukan. Yang ketika Bang datang, Bang tak bayang deh Bang harus membalian rokok kalian sabungkuy, terus harus membalian mie rebus kalian, minyak bodoh tunggu amak pulang di balai. Itu rindu loh. Amak pulang di balai mau bodoh gitu. Mau bodoh. Matu-matu bakal coba lina, misalkan dia akan dikasih. Bahkan begitu jelatanya Bang Jup, Bang Guawa dari si Kucuy datang ke Awa Melintang hanya untuk membalian mie ondanya 10.000 rupiah. Oh gitu Bang. Itu rindu loh. Itu yang merindu loh. Bang gitu. Oke. Ya. Jadi Bang Edo ada? apakah ada hal lain yang paling dirindukan gitu? Dada. Atau tentang sosok Raffi, Abai, Jupri, Asmi atau Rendi, ya udah. Kalau awak sendiri bukan sosok yang dirindukan, karena awak lah ditanamkan sangat-sangat untuk reinkarnasinya gitu. Dalam tanda kutip awak tak tahu itu apa gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya diserahkan kepada Bang Edo. Bang Edo bersilakan. Bang Edo mungkin orang yang paling bisa disebut dake lah cuma suruh Bang Pena. Kita lebih tahu detail tentang intim. Apakah harga dalam artian sebagai birokrasi ya, suka mau di negara itu asal. Birokrat. Nangka pertanyaan ke Bang Asrul tuh Argo Santan. baik. Hal kecilnya.
hal kecil. Apa tuh? Itu pun mencakup dari seluruh pertanyaan kawan-kawan tadi. Oke. Aku serius. Contohnya Serius. seperti udah Puik tadi menanyakan apa sih caranya sih Bang Asul tuh menggait adik-adik coach supaya bisa mendirikan suatu gerakan gitu kan. Nah, kini nawat tanya nonton adik-adik kok punya mimpi masing-masing, punya mimpi masing-masing dan punya kegiatan masing-masing. Bahkan adik-adik Bang Asul kok meninggalkan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada demi aksi solidaritas atau kolaborasi yang ada kan, seperti aksi amal beramal kok. Jadi apa sih bahasi caranya Bang Asul Khairi kok membekali adik-adik kok? Bahkan Bang Asul Khairi pun meskipun lah tanke jadi wali negari kadangnya merasa adalah kekurangan dari finansialnya gitu kan. Jadi caranya supaya baik adik-adiknya kok Yakin akan Yakin. muaru aksi ku ado gitu. masuk modo aksi kok ada dan Tujuannya tidak ado gitu. membebani adik-adik kok atas finansialnya yang ada di sebelum-belum harinya gitu. Bacaru Di atau di Panjang kesehariannya. kiri terlalu bang. Nah, baca roh emang. Kau mendalam pertanyaannya kau bang. Iya, mendalam. Kok Memang kalau Tapi los kontek ada yang apa? Ini Ada nggak coba? kau intinya mau bang. intinya. Bang Aceh bang majah jalan adik-adik kau supaya bisa berpenghasilan untuk kedepannya. Ya nak. bukan maksudnya gitu. Itu aja jadi. Saya yang bisa menyimpulkan pertanyaan tadi. Arafi apa pertanyaan? Bagi awak mungkin Giko masuk Edo. Basih caranya abang tuh meyakinkan kita sebagai tipsnya aja? anak-anak Tips. muda yang di Siko kok untuk tetap terus kontribusi di amal beramal kok bang. Sedangkan di satu sisi kan aksi kemanusiaan kok apa sih muaranya gitu. Kalau ndak pahalo gitu ah. Mungkin ini apa yang kabang tekankan ke kami itu? pahalo Apa yang bisa abang sekadar berikan. untuk pengetahuan lo ke kawan-kawan yang lain apa sih? yang Oke, bisa- kok mungkin bisa juga untuk menjadi referensi tambahan bagi kawan-kawan lain yang menggalang aksi yang sama di luar sana. Artinya dari dulu kita menerapkan konsep di amal beramal itu adalah konsep amal beramal itu tidak akan pernah mati bahkan ketika tidak ada lagi penggerakannya. Itu di awal amal beramal berdiri bahasa itu duluan. Amal beramal tidak akan pernah mati sekalipun tidak ada orang yang menggerakkan itu. Kenapa? Karena amal beramal itu terletaknya di situ. Amal beramal itu terletaknya di hati. Ketika tidak ada satu orang pun yang bisa menggerakkan amal beramal akan kita bawa lalu. Amal beramal akan kita bawa mandi. Amal beramal akan kita bawa ketika kita di rumah masing-masing sambil makan. Kita melakukan amal beramal itu di situ. Artinya apa? Adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Kalau manusia hanya bermanfaat untuk dirinya, apa kata Buya Hamka? Bahkan babi di rimbo aja, ya kan? Babi di rimbo aja, apa beda awak semuanya? Kalau hanya untuk diri awak saja awak memberi manfaatnya, rubah awak jadi binatang, ya kan? Iya tak? Binatang itu bertahan hidup kan untuk inyo saja. Bahas supaya pisang nyoparinnya kakanyang, pisang urangnya bihan, kan? Kan untuk prinsip inyo saja. Tidak pernah pikirnya dengan banyaknya pisang yang ada tadi kan, di bagian lo kah, monyet lainnya, di bagian lo kah, baru lainnya, di bagian lo kah, kera lainnya, tak pernah kan? Toh apa bedanya kita dengan binatang kalau hanya kita selama kita hidup, kita hanya bisa berbaik ke diri awak. Nah, melalui gerakan amal beramal itu yang kita tumbuhkan dulu sebelum kalian berkelompok. Artinya meletakkan amal beramal itu di hati awak. Setiap kita harus memiliki nilai manfaat untuk kita yang lainnya, untuk manusia yang lainnya. Nah, itu satu. Yang kedua, di konsep amal beramal, kita memakai konsep apa namanya? Ketika ada yang latihan, istirahatlah. Ketika ada yang panik, istirahatlah tubuh dulu. Ketika ada yang tak suruh lah dulu, dinginlah batang tubuh dulu. Ketika ada yang emosi istirahatlah dulu. Betul. Apakah gerakan ini mati? Tidak. Toh sampai aksi ke-24 itu amal beramal masih hidup. Yang ditakutkan orang-orang dulu sampai aksi ketiganya, nggak tahu itu orang kumpul itu kan. Kinilah aksi ke-20 sampai dengan jumlah 20 sampai paket nilai kemanusiaan yang kita lemparkan, kita turunkan ke bawah.
dengan 24 kali kita sukses menarik dana-dana orang Bapiti, atau kita salurkan ke orang Bapiti, amal beramal tetap berjalan, kan? Artinya apa yang abang tanamkan ke kawan-kawan kau kesadunya itu menanamkan misi kemanusiaan yang terletaknya di hati abang. Tok Raffi yang dari Jambi saja, yang lah ada punya karajo tetap rencana di Jambi untuk turun besok menggalang aksi ke Pasaman. Dia pulang dari Jambi ini sekedar untuk turun ke Pasaman saja. Artinya apa? Siapa yang menggerakkan Raffi? Apakah Raffi mau telepon pulang? Tidak. Hati si Raffi yang menggerakkan di badannya itu untuk pulang mencari nusanak di Pasaman gitu yang sedang ditimpa musibah. Artinya amal beramal di situ ya Bang. Siap. Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir yang pertama ya. Ya. Kita bebas sejam bebas ya. Bebas. Boleh. Oke. Nah, untuk Dayat ada pertanyaan untuk Bang Asrul? Oke. Saya Oke. Daya punya harapan Ada. enggak? Punya harapan hidup atau apa? Ada. Untuk bertumbuh? Ada. Oke. Harapannya masih ada. pertanyaan. Oke, kita kembali Selagi lagi. Bang Boy masih hidup. Kembali lagi ke pertanyaan pertama dari pertanyaan kedua. Oke, untuk yang galon silakan pertanyaannya lebih tajam lah gitu. Ini tajam, oke. Bapaknya yang kalau nggak mulai berkualitas. Oke. Jangan pertanyaan-pertanyaan alay lagi ya, oke? Iya pastinya lah paling tajam karena bibinya tajam. Silakan yang galon kita persilakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Bapak Wali Sekucur. Sekarang kan ada perang Rusia. Wah, oke. Saya Ukraina. Iya. Iya. Saya kurang. Bagaimana tanggapan Bapak selaku wali Sekucur melihat parang juga? Peperangan Iya, ini. peperangan ini apa tanggapannya gitu? Rusia dengan Ukraina. Nah, itu saja yang terakhir saya. Itu luar biasanya kita baku kumpul ya kan. Bahkan seorang Bang Juk yang aktivitas hariannya menjaga warnet Dan mencuci. memikirkan nasib perperangan Rusia versus Ukraina. Luar biasa tuh. Iya. Iya kan? Jangan cuma karyawan sisa. Seorang karyawan bangsa, Iya. bukan bangsa ya, bangsa Bangsa Rizal. memikirkan perang Rusia versus Ukraina. Iya. Dan apa tanggapan Bang Asrul? Iya. Kita benar kan? Kita benar kan? Itu yang tajam tuh bagi saya. Iya. Tajam tapi Apakah punya harapan? Mungkin ada harapan mungkin yang Bang maksud lurusnya. Mungkin amal beramal bisa membantu Rusia. Ya itu. Iya. Atau mungkin Apakah itu karena bisa? Rusia lah kuat, Ukraina lemah, amal beramal mengirim relawannya ke Ukraina agar perang tadiko seimbang gitu kan. Iya. Mungkin itu akan menjadi ide cerdas. Iya kayak Dayat gua kan yang tak ada harapan hidup di kita kirim gitu. Amal beramal go internasional. Iya. Kau tak bayang tuh bagaimana relawan amal beramal datang kau ke tempat kenapa? Bagaimana relawan amal beramal Iya. kita kirim ke Ukraina untuk membantu Ukraina yang posisinya lemah. Itu luar biasa. Cuman hati-hati, itu bukan Baju bisa sembako yang tembak. terlatih untuk perang gitu kan. Ya setidaknya memberikan paket sembako ke Ukraina juga boleh lah kita pikirkan. Oke. Dia cemerlang loh. Iya. Iya kan? Amal beramal go internasional mengirim paketnya sampai ke Ukraina. Itu luar biasa, keren bro. Tapi jangan tanya lagi hal yang sama. Oke. Terima kasih. Pertanyaan kedua diserahkan kepada Uda Puy. Persilakan. Allah nih. Allah. Allah tuh, iya. Oke. Sampai panik. Untuk isu lo deh. Iya. Pertanyaan selanjutnya alam nyala saudara ya. Kedua nyala ke Randi Boring lah. Ada lagi pertanyaan yang teman-teman? Ya, Rabu. Rapi. Sate ya, mi satu itu sate lah. Sate KW. Aduh. Apa sih pengenal Bang Asrul untuk kemajuan si Kucuya selanjutnya? Apa sih gebrakan abang lebihnya? Iya. Dia pangan tuh dia. Iya. Kalau abang tak bikin model ke kue. Apakah dengan konsep yang berbeda Bang Boy dia kok? Tapi ada tanya di TikTok. Kalau abang model ke konsep bang kue. Bang. Randi Boring. Bang Beda, bro, Bang. Randi Boring, Bang Pui itu terlalu di situ nata. Bukan Bang. Padahal dia penjelasnya. Jalan. Iya. Iya. Iya, awak tahu tuh. Nah, Bang Boy itu selalu hidup dah ya. Bang Randi Boring, abang mau bikin mereka. Abang nggak terfokus kak. Kita pakai konsep apa sih sekarang? Kita pakai konsep apa sih sekarang? Apakah kita pakai konsep yang berbeda? Apa kita pakai konsep yang lain? Bagi abang mereka, Bang Randi Boring, abang dekanolah 4 tahun bergelut di bidang pemerintahan desa, pemerintahan nagari. Abang
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 sampai balik tentang desa dan nagari, abang tertarik apa? Salamu koko, nagari dan desa hanyalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 balik, nagari diberikan titah untuk mengelola potensinya sendiri, diberi dana oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan kabupaten untuk menghidupkan potensinya yang ada. Artinya apa sih yang bisa abang berikan ke si Kucuy untuk masa yang akan mendatang? Abang pengen si Kucuy bisa mengelola potensinya yang ada untuk masyarakatnya. Itu secara garis kasarnya. Dengan potensi-potensi yang elun tergali kini di Kucuy, potensi-potensi yang lah ada bisa dikelola secara mandiri, bisa dikelola secara banagari untuk kesejahteraan masyarakat si Kucuy. Konteksnya itu. Yang selama koko desa ataupun nagari, selama koko hanyalah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan daerah, melanjutkan program-program pemerintahan daerah. Hari kini nagari lah bisa membuat program seorang, menggali potensinya seorang untuk nagari itu sendiri. Itu konteksnya. Oke Bang, ini pertanyaan dari Bang P lagi. Apa sih hal yang tidak bermanfaat yang pernah Bang lakukan? Hal yang tidak bermanfaat yang pernah Bang lakukan. Tapi boleh dipotong nggak Beko? Boleh dipotong nggak Beko dengan hack domino? Itu tadi lah Bapak tadi. Ya, Sebagai dia sejuk nanti 10.000. Ya, hal manfaat yang tidak bermanfaat yang pernah Bang lakukan tapi Bang nak pernah menjadi berdosa rasanya adalah mengawanan kalian yang bagi Bang sebenarnya nak penting kayak dong. Sungguh tidak bermanfaat waktu Bang buangan hanya berhadapan dengan sederetan jelata-jelata yang kaman jilek ujung-ujung. Ya makanya kami tadi berharap menjilek dia gia fasilitas dia Bang. Tidak bermanfaat. Sekarang Abang jujur, siapa yang sering minta Duit. di transfer uangnya ke rekeningnya? Apakah Tadi di- ada di Bang? Dari jelata-jelata yang ada yang banyak yang sering mengirim nomor rekeningnya itu setiap hari lebih dari jumlah zikir. Dirga Maulana. Agak sekro, itu udah betul loh. Itu ada pembelaannya lah. Ya, mungkin sakitnya lebih banyak daripada Bang Pai. Gitu. Apa jarang? Harus Bang Jalian tuh Bang. Atau lebih banyak daripada Bang Azmi. Bang Pai paling-palingan beko sisa-sisa fasilitas beko tapi misalkan Bang Oke, ada acara misalkan 3 hari di hotel apa beko Bang hadiri sehari 2 hari Bang tinggal kamar kayaknya. Oh, agar karena di sampingnya lo bahar rasanya dinginnya AC hotel, Masya Allah. mandi di pakai shower, pakai bathtub gitu kan. WC dua. WC dua apa ini Oke. macam kuang. Yang sering minta chip. Inyo ini tuh. dah demang ngakak lah. Dirganya. Dah biar narik video. Lain udah klip benar tapi ada buka-buka Yang cek orang. sering meminta chip bahkan sampai Bang blokir WA-nya Heru. Heru lah. Yang dia cuma minta bina pernah buka awal sampai kini. Tuh tweet dia Heru. Oke, menurut Abang, hal yang Bang rindukan dari adik ini siapa? Kangen band. Satu orang ya, nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak dong. Mami meminta sini lah. Segitik. Wow. Why? Kenapa Bang itu segitik? Kenapa Bang itu segitik? Karena yang paling liar di antara kalian. Terus setuju Abang? Abang rindu dengan keliarannya gitu kan. Isi kepalanya liar Bang. Rindu dengan ya isi kepalanya yang dalam tanda kutip Liar kayak kalau di gunung Kuncang. web biru gitu. Kuncang gitu lah. Kuncang. Terus batu tuh dua buah ya. Kuncang. Boleh kalian cek. Boleh celengan kalau di Kuncang kan apa isinya dong gitu kan. Oke. Abang rindu itu. Adik-adik Bang yang pernah mengecewakan Bang. Yung dan Eba. Raffi Dirga Maulana. Oke. Alasannya, why? Boleh dijawab ya. Raffi Dirga Maulana mempertuhankan pemikirannya. Oke. Ini sering mempertuhankan pemikirannya, itu nggak boleh. Kalau yang mempertuhankan pemikirannya, ini cocoknya hidup di zaman Batu. megalitikum. Salah Bang, paleolitikum Bang. Atau paleo dulu deh, kebudayaan batu besar. Itu sesuai. Oke. Kalau tidak bisa dah. Siapa adik-adik yang ingin Abang berikan saran atau Semangat. semangat gitu
Menurut abang untuk siapa? menjadi gitu. Apakah Bang? Satu orang. Bang Pui sih. Bang Pui sih. Why? Why ya? Kenapa? Bang Pui itu tuh kalau Bang Calia, Ngeteh. nyo terlahir dari keluarga ningrat, konglomerat, tapi toh kok Bang Pui-nya nggak sukses? Kayak something wrong. Sementara Bang Pui punya modal dasar untuk sukses. Banyak. Bang Pui ganteng, Iya. Bang Pui pandai nyanyi, Yes. Bang Pui pandai gitar, Tanah di Bang mana? Pui punya konektivitas dengan gaya penjilatannya dengan banyak teman. Kok nggak bisa sukses-sukses? Banyak Bang teman. Pui ya? Punya punya darah biru beda aja yang galon punya darah kotor gitu. Kan nggak pernah sukses. Akhirnya Bang pengen rasanya apa ya? Bang Pui kok harus berpikir itu. Kok awak punya darah yang biru, kita punya banyak pertemanan perkawanan, kok nggak bisa sukses gitu kan? Itu memang menjadi pertanyaan Bang Kenyo gitu kan. Ada apa dengan mereka, dengan dia gitu kan? Mestinya nyo harus sadar, nyo koreksi itu. Nyo punya akses untuk menuju tengah-tengah kesuksesan. Itu harus nyo lihat lagi. Adik-adik yang abang kesal dan marah. Kesel Yang paling marah. ngaco mungkin nak. Yang paling Bang Haji kesel Asnil marah. Asnil Martin, Dr. Asnil Martin. Setuju atau Seorang akademisi yang lah sukses mengawinkan dunia akademisi dengan dunia religi. Di usia muda nyolah jadi dokter, nyolah naik haji, nyolah punya rumah seorang sebelum nikah, nyolah punya fasilitas auto seorang sebelum Tapi nikah. justru yang membuat Bang Berang tadi. Justru mau Bang Berang. Apa tuh? Kok bisa? Ya why? Why? Abang Berang kayaknya tuh dunia akademisi itu tidak bisa seutuhnya kita terapkan di dalam kehidupan nyata. Nah, muncul Lapangan. next perdebatan nampaknya kalau bahas ini. Toh. Toh ya, Ya. toh pada dasarnya ketika kita presentasian jumlah akademisi di 250 juta rakyat Indonesia Ya. palingan hanya sekitar rata-rata paling tinggi 30%-an. 70% itu adalah orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak mengenyam pendidikan, tidak mengenyam sekolah. Kalaupun berpendidikan hanya sampai level SD, tamat SMP, tamat SMA. Kita berkomunikasi dengan 30 orang akademisi, 70 orang dalam tanda kutip rendah pendidikan. Berbeda dong metode komunikasinya. Iya kan? Yes. Nah, kita berharap kita berharap seorang Dr. Asnil Martin kalau nyolah sukses mengawinkan akademisi dengan religi, bisa pokoknya sukses mengawinkan dengan kehidupan di akar rumput. Kalau nyolah tiba di level itu, hanya nak menjadi menjengkelkan kita. Ya, kini dalam proses mengawinkan yang ketiga itu tadi, mengawinkan di akar rumput. Pada dasarnya orangnya luar biasa. Idenya cerdas, pemikirannya cerdas, konsepnya kuat dan konsisten gitu. Tinggal maduanya bisa menjadi gado-gado yang lama untuk dimakan. Toh pada dasarnya Bang Pai, gado-gado tuh mengkok lama dimakan, bisa kalau sekete ado. Ya kan? Apa namanya tuh minyak tanah ya, do sekete minyak tanah, kacang atau sepinji, sayu-sayu itu sepinji, campur lama rasanya dimakan. Ya kan? Kalau hanya sisi yang lain aja yang banyak yang kita lama makan. Lagi susi. Adik-adik abang yang pernah memikirkan hari ini dan tidak memikirkan lagi siapa? Yang enggak bang? Abang pernah peduli semuanya, sekarang Bang bodo amat. Kau jadi publik lah. Enggak, dengan Cukup kan jawab Bang. dengan tanda kutip ya, abang sebenarnya cinta, tapi dia nggak butuh dengan cinta abang itu. Siapa? Inisial aja dah. Nggak usah nih sih ya. Nggak, bebas. Heru Pratama. Why? Abang berharap besar seorang Heru Pratama yang telah kita mungkin orang tahu saja gitu Iya. karena yang di ketikonya keluar dari lapas di label orangnya anak lapas di kampung gua anak lapas kan Image cemburu. Dicap buruk. betul-betul cap buruk. Iya. Ah. Sementara ketikonya dicap buruk, nyo usianya sangat muda, nyo akan mati muda, maksudnya mati muda ke secara pemikiran, Iya. karena nyo sulitnya diterima di lingkungannya gitu kan. Nah, awak tahu kondisinya seperti itu, kita coba melakukan pendekatan ke adik kita Heru Koko, kita coba pastikan pemikirannya jangan ikut dononya dengan capan putra lapas tadi, anak lapas itu tadi, malah dengan putra lapas itu tadi wah pengennya menjadi sosok orang yang jadi gitu kan, orang yang jadi di bidang ini ataupun di KL-nya nanti.
Ternyata sejauh ini ya yang target kita 0 sampai 100 ke beliau baru tiba di angka 30%. betul. Oke, tadi Bang Pai mungkin Bang Pai carian suruh mencarian beberapa namo atau cik namo kan. Kini kok kita munculan cik namo tanggapan Bang Asrul. Ya. Satu namo mungkin yang dari awal mewakili sosok Azwar Mardin bagi Bang tuh seorang yang gitu. Aku kan partner Bang dari awal. Ayo merajut mimpi nampaknya kan. Kok bisa jadi jebakan, gak bisa barang. Tembus dulu. Seorang Azwar Mardin Soekarnois. Kalau abang memposisikan abang sama Azwar Mardin itu, ini sosok Soekarnois, abang berusaha menjadi sosok Bung Hatta. Ya, Haji Azwar Mardin itu tuh sosok yang mimpinya besar dan beliau sangat idealis untuk merealisasikan mimpinya yang besar tadi itu dengan caranya dia. Dengan caranya dia siap menerima konsekuensinya, siap dibanci loh, siap di dalam tanda kutip hilang konstituennya agar mimpi-mimpi besarnya kebaikan yang besar tadi bisa diterapkan dalam lingkungannya. Siap untuk menjadi dibanci. Nah, 2 tahun lebih abang mendampingi Haji Azwar Mardin, abang berusaha menjadi sosok Bung Hatta-nya. Maksudnya untuk agar landingnya tidak begitu berisiko untuk sosok Haji Azwar Mardin itu sendiri gitu kan. Dan agar mimpinya tadi, nak mengalihkan mimpinya tetap kita pakai, impiannya tetap kita kawal, tapi berusaha untuk agar landingnya itu tidak begitu boom terlalu juram gitu kan. Orang Minang tuh karakternya itu bansai nggak bisa diukui, kayonya tuh nggak tabilang lah. Artinya kalau bansai itu nggak kamu minta lah bener kan. Artinya hal seperti itu. Orang Minang tuh berdikari gitu. Berdikari dengan kakinya sendiri, putnya nggak muah dipijak. Tapi kalau bayi dalam konteks bayi ini siap untuk kamu. Dan karakter Minang itu karakter pemimpin setiap orangnya tuh pemimpi besar, dan itu umum sih di Minangkabau gitu kan. Makanya banyak kok, pada dasarnya sejarah membuktikan orang Minang tuh banyak menjadi tokoh-tokoh nasional, menjadi tokoh diplomatik dan segala macam. Dari 9 orang, 3 orang Minang pendiri Indonesia. Dari 9 orang pendiri Indonesia, 3 orang Minang. Ini pertanyaan saya bagus nih Bang Asrul. Hampir 1 jam ya. Ini bagus. Nah, video aja jadi ini kok. Oke. Abang dengan harapannya BGM dulu dengan janji-janjinya politik hal lain kemarin itu gimana tanggapan Abang? BGM hancur karena janji-janji harapan yang ada waktu itu. Enggak sih. Kalau BGM hancur karena banyak harapan-harapan palsu yang mesti ditagih, itu tidak. Itu Bang, mungkin seperti pembicaraan yang sebelumnya, BGM itu mati karena terlalu banyak yang lelah, ya kan? Terlalu banyak yang lelah dan gagal pelaku-pelakunya itu sendiri menanamkan roh BGM itu terletak di sikonya. Sebenarnya kunci di setiap kelompok ataupun gerakan, kita harus sukses dulu menanamkan rohnya. Sehingga kalau nyolah punya badan, kalau badan aja donya rohnya nak akan cepet mati. Apa sih harapan Bang untuk BGM dulunya? BGM harus menyusun puzzle-puzzle mimpinya yang berserakan, tamuan cie Bali ya, susun puzzle-puzzle kan kini BGM lah terserak-serak kan? Ya kan? Bukan, dulu kan BGM pernah viral gitu. Pernah viral, iya pernah hebat malah kan? BGM di zaman dulu tuh. Ini kenapa tidak ada? Harapannya Bang dulu gimana? Lihat begitu kerennya BGM masa itu. Ya, karena hari ini Bang Pai semacam lahir darah badara, lahir kema akustik. Malah harapan Bang dulu sebelum kema akustik itu besar, sebelum darah badara itu besar, Batajau, malah BGM yang mestinya bisa menjadi kompetitor mereka gitu kan. Dalam tanda kutip, sebelum Triswaka viral, itu ide itu dari gagas oleh kita. Iya, betul kan? Ya, bahkan sebelum kita viral mencari channel YouTube Triswaka, BGM dulu di Jawa Hari lah sukses. Ide seperti itu. Iya, ide seperti itu.
Tapi dek karena rohnya gagal kita hembuskan ke dalam setiap pelaku-pelakunya, akhirnya mudah runtuhnya puzzle-nya kan. Harapan awak siswa BGN Koko bisa menemukan rohnya kembali, sehingga BGN bisa menjadi nama besar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kapan kita mulai lagi, Bang? Oke, tergantung kita lah. Temukan dulu rohnya. Temukan dulu rohnya. Mulainya gampang kok. Ini masalah yang Kita aja ada. panggung di plaza. Ini masalah yang ada Gas. di Kabupaten Parangtriaman dan Indonesia lah, Bang. Ya, Indonesia boleh. Oke. Kabupaten Parangtriaman jangan dulu. Oke, bukan ini ya Bang, salah tangkap nih. Pertanyaan saya gini, anak mudanya anti politik. Oh, tanggapan tentang Itu anak muda ini. dari saya survei itu 80% anak mudanya seperti itu. Tanggapan apa? Masih tabu terhadap politik. Selama anak muda anti berpolitik, maka menjadi pengangguk kekuasaan lah anak muda. Lebih jelasnya Bang, konkretnya Bang. Kalau anak muda hanya sebagai pemasang spanduk di dalam setiap ajang pilkada, memasang stiker rumah ke rumah yang di dalam pilkada, seperti itu duduk orang yang umur yang 60 tahun. Seperti itu si Raffi tugasnya hanya tukang sebar-sebaran spanduk, yang duduk itu orang yang usianya 70 tahun. Ya. Artinya kita bukan bukan dalam tanda kutip membuat kita tidak percaya dengan generasi di atas awak ya. Setidaknya ada perimbangan lah. Ada perimbangan lah panggung kekuasaan tuh kan. Ketika generasi di atas awak ada yang ke 50%, anak mudanya adalah yang ke 50%. Sehingga ketika kebijakan yang dilahirkan sama-sama ada yang keberpihakan. Kalau terlalu banyak generasi di atas awak yang berusia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun memegang panggung kekuasaan, yang kita ragukan dari mereka, yang kita sanksikan, itu yang kita sanksikan ya, produk kebijakan yang mereka keluarkan tidak menyentuh apa yang kita inginkan. Itu yang kita takutkan sebenarnya, kita cemaskan. Makanya untuk itu, untuk memastikan panggung-panggung kekuasaan kok bisa berimbang setidaknya, anak muda harus berpolitik. Supaya apa? Supaya bisa nanti melahirkan produk-produk kebijakan yang berpihak kepada kaum minyo. Contohnya itu ada artis-artis sekarang dia terjun politik karena karyanya dulu mulai tidak dihargai. Ya. Oke. Setidaknya mewakili suara dia sendiri. Kan? Oke, pertanyaan terakhir. Boleh dari siapa saja. Siapa yang mau pertanyaan terakhir itu Bang? Ini udah mau saya 1 jam nih. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir mungkin tanggapan yang sebentar Bang PA. Pertanyaan atau pernyataan? Bukan pertanyaan, lebih ke pertanyaan sih. Tanggapan Abang atau caranya Abang sendiri mencari pemuda-pemuda yang anti politik tadi, tapi di satu sisi Bang ya, itu tuh kan terjadi akibat mereka tuh terlalu pesimis atau terlalu dikecewakan karena seonggok pemerintahan yang mengecewakan, kebijakan mereka tuh mengecewakan keinginan mereka tuh Bang. Ya pertanyaannya intinya sih apa yang salah sih yang dari situ? Kalau terlalu jauh gitu ajaknya berpolitik, seharusnya kan kini kok cara Bang tuh sebagai seorang pemerintahan mungkin yang mewakili Bang ya, menunjukkan raso caro pemuda tuh yang pertama tuh ikut serta terlibat lah setidaknya di negara itu caranya gitu. Nah, artinya Mbak Kopi, kita harus mendorong anak-anak muda itu untuk masuk ke dunia politik. Alasannya sederhana, agar kekuasaan yang ada di negara Koko bisa berpihak kepada kepentingan anak-anak muda. Hari kini kita ditabukan dengan konsep lama, ya enggak? Ditabukan dengan konsep lama, karena dipilihannya masih muda. Kok dipilihannya senoto jadi wali negarinya masih muda, ayang bisa dinyo. Itu adalah proses mematikan karakter anak-anak muda. Itu harus kita lawan konsep seperti itu. Ya, setuju. Iya kan? Bahkan mohon maaf kepada pemerintahan mengatur tentang ambang batas, misalkan untuk pemilihan jadi bupati, misalkan diatur ambang batasnya usianya 30 tahun sampai ke usia KT-nya. Mestinya kalau memang pemerintahan berpihak kepada anak-anak muda, harus setidaknya tuh di usia misalkan di usia 21 tahun lah diberi kesempatannya untuk merebut panggung-panggung
kekuasaan. Artinya secara regulasi pun ini dibolehkan secara aturan untuk ikut menjadi calon bupati atau menjadi calon ikon. Kalau tidak seperti itu dong polanya, ditambah lagi dengan aturan-aturan yang kayak begini, bahwasanya tuh setiap aturan electoral threshold ya, yang mengatur setiap calon kepala daerah itu harus diusung 20% dari kursi partai politik yang dari DPRD. Kalau hal yang seperti aturan seperti itu tak bertahan, akan tidak ada anak muda yang masuk ke rencana pilkada. Akhirnya yang lahir menjadi penguasa hanyalah orang-orang bapiti, ya kan? Hanya orang bapiti ini yang sanggup dalam tanda kutip membiayai 20% kursi tadi itu tuh untuk bisa merekomendasikan namanya menjadi calon. Iya kan? Nah, itu produk dari siapa? Itu produk dari mereka-mereka yang ada di awal. Tapi kalau sama suami kok di situ gitu. Itu pembahasan internal gitu saja gitu. Satu kata buat Pak Jokowi, Bang. Jokowi Badace. Oke, itu dari pertanyaan banyak ya yang kita intimidasi cuma Bang Asrul, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Literasi.